Assalamualaikum Pak Dede. Ya, dirubah ininya avatarnya ke Iya, bekas. Nah, Bu. Ada suaranya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Haji, sama-sama. Bagaimana kabarnya juga? Ya, Ibu sehat. Sudah siap ya untuk mengakhiri episode terakhir dari uji kompre ya, Bapak ini. Mudah-mudahan ini Iya. kalau yang terakhir-terakhir berkah husnul khotimah ya Pak ya. Amin, 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 Bu Haji. Atau Sudah nuhun. siap Terima mushaf kasih. dan alat tulis? Ya, sudah siap. Sudah di sini Sudah sudah. siap, baik. Ngaji dulu ya Pak, biar adem. Siap, siap. Surah apa, Ya, Bu Haji? dibuka surat Asy-Syam Bapak. Asyamsi, Asyam surat ke-91. wasyamsi. Betul. Ya, langsung saja Bu Haji. Ya, langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Sekarang coba dari ayat satu Bapak berurut ya, dari ayat 1, 2, dan beberapa ayat berikutnya. Nanti saya cut. Bapak cari bacaan tajwidnya apa? Ayat Ya, siap. satu dimulai. Ayat satu wasyamsi ada alif lam syamsia wasyamsi waduha ha panjang ada matobi'i lalu ha lagi ini matobi'i kalau wakof kalau dilanjut di wasol jadi tidak matobi'i selanjutnya wal komari itu alif lam komariah jelas alif lamnya hurufnya qaf wal komari iza itu matobi'i tala matobi'i juga ha juga sama matobi'i wan nahari wan asyamsi al syamsiyah maaf wan nahari idza matobi'i jallaha tasdid sama matobi'i wal laili idza wal laili itu ada wal laili itu ada mad iwad iya mati sebelumnya ada fathah atau jabar udah bahasa Sunda Ibu. Idza matobi'i yagshaha matobi'i juga wasamai ini wasama ini ada mad wajib muttasil dalam satu huruf ada mad tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu huruf wama ini mad tobi'i Dalam satu kembali kalimat, bukan dalam oh satu ya huruf. dalam satu kalimat maaf wajib wasama itu mad wajib mutasil. Selanjutnya wal alif lam komariah juga. Or di ada ro tafhim yang tebal dibacanya. Wama matobi'i toha matobi'i juga. Wanapsiu wama ini ada tanwin menghadap wau ini mad ini alif hukum nun mati
bertemu dengan waw itu idgham bigunnah. Hurufnya ada empat, waw, mim, nun, sama ya. Kalau yang bila gunahnya ada dua huruf lam sama ro. Sawwa matobihi, ha juga matobihi. Wa qad itu kolkolahnya kolkolah subro. Ho matobihi, ba madassaha itu matobihi juga. Kadzabat samudu bitogwaha. Kadzabat tuh tasdid samudu matobi'i bitog wa matobi'i ha juga idim ini ada nun mati mayunan ba iklab hurufnya cuma satu dalam hukum nun mati dan tanwin ba'sa ashqaha ini shin besar qaf panjang matobi ha juga faqo matobi lahum rasulum mim mati mayunan ro itu idhar sapawi. Rasulullah lafad Allah ini ada dua. Yang ini yang adanya tafhim. Sebelum lafad Allah ada baris domah dan juga fathah. Na kotallah. Na matobi'i kotallahi wasuk yaha. Ini juga ada kolkolah kop. Kolkolah sugro fakadzabu fakadzabu bu matobi'i bu fa'aqaruha matobi'i juga fadamdam alaihim mad iwan rabbuhum roknya rob tafhim bidambihim nun mati minan ba iklab juga memasukkan fasawwaha Jabat tasdid dan juga matobi wala matobi ya khaf matobi fu uqbaha qalqalah dan juga matobi sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Oke, sekarang Bapak coba siapkan alat tulis untuk menulis ya, Pak. Siap Bu aja udah siap Bu aja Ya, ayat 1 sampai ayat 6, Bapak. siap.
Udah, itu aja. Sudah, Pak? Nah, Nah, ya, kelihatan. ya, Pak. Sudah puas belum, Pak, tulisannya? Mungkin ada sedikit-sedikit yang harus lebih dimaksimalkan, Pak aja. Ya, lain kali dipelajari lagi ya, Pak ya. Bacaan bagus, ngajinya Bapak udah bagus, tinggal tulisannya yang perlu sentuhan seni ya. Iya, Pak aja. Baik, sekarang Bapak bersiap untuk praktek ngajar ya. Iya, siap, Pak aja. Izin share untuk materi boleh, Pak aja? Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh-solehaku yang baik. Alhamdulillah dalam kesempatan Jumat berkah ini, Bapak bertemu lagi dengan kalian dalam materi selanjutnya yang kemarin Alhamdulillah kita sudah belajar materi tentang surah Al-Kautsar. Bagaimana? Sudah siap? Ya, bagus. Terima kasih. Nah, ini yang Bapak sukai dari kalian semangat. Nah, sebelum kita pembelajaran, ya, Bapak nanya nih, perasaan kalian hari ini bagaimana? Tentunya harus memberikan perasaan-perasaan yang baik. Bagaimana, Gufron? Ya, bagus. Senang, Pak. Saya makan dengan telur. Bagus. Selanjutnya, Aisyah, bagaimana? Oh, Aisyah bagaimana? Jangan merem gitu. Iya, iya. Aisyah lain kali. Kalau sakit perut, ya makan dulu dari rumah ya, Soleha. Ya, yang lain aman, bahagia. Ya, kalau semuanya bahagia, tentu yang sedih juga akan bahagia. Bapak ingin mengajak kalian supaya semangat dalam pembelajaran Bapak. Silakan kita sama-sama akan tepuk semangat pagi. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi-pagi selamat pagi. Nah, kalau Bapak bilang bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap? Oke, sekarang kita mulai ya. Pagi anak-anak. Ya, bagus. Kurang kompak lagi. Pagi anak-anak. Mantap. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, dalam kesempatan ini mudah-mudahan kalian, kalaupun ada yang sakit ini, sakit perut, Bapak, soleh-soleha, tampilkan yang terbaik kalau di kelas ini ya. Nah, selanjutnya kita berdoa. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Selain KM, kan kalau KM, nggak mau KM mulu nih, Bapak ingin yang lain. Oke, bagus, silakan. Anton. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, betul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, bagus. Harus semangat karena kita belajar dengan hati yang tenang, dengan semangat yang enak, dengan ceria wajah. Tentunya itu adalah anak-anak Indonesia yang soleh-soleha. Tentunya selanjutnya mari kita sebagai tentraman kita sebagai anak-anak Indonesia hubul waton minal iman, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya bersama Bapak. Silakan perlihatkan semangat Indonesianya. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku yang sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, di sini Bapak ingin sekali menyampaikan untuk materi selanjutnya tentang akhlak, tentang kejujuran. Yang mana kalian harus memahami bagaimana arti jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menjadi anak yang soleh, soleha, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga disenangi oleh Allah dan
sesama tentunya. Bapak ingin menjelaskan bagaimana jujur yang harus kalian tahu itu jujur itu apa? Karena ini bahasanya sangat ringan, bahasanya, akhlaknya sangat-sangat mudah diucapkan, tapi sangat sulit. Bapak yakin mungkin ada 40-60 anak-anak soleh-soleha yang hanya bisa mengaplikasikan bagaimana jujur itu harus dilakukan dan arti dari jujur tersebut mengatakan kebenaran tanpa menambahkan atau mengurangi. Siapa yang berkata, dialah yang mengatakan itu dan dia tidak menambahkan kecuali tambahan yang benar dan dia juga tidak pernah mengurangi. Melakukan sesuatu pun, kalau dia melakukan sesuatu dengan apa yang dia katakan, dia tidak akan menyembunyikan fakta. Tahu penjahat anak-anak? Iya, bagus, Febri. Bagaimana? Iya, dibawa ke polisi. Nah, itu. Bapak ingin kalian tahu kalau penjahat sekali dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, kalau dia jujur langsung kepada Pak Polisi, Bapak yakin tidak akan ada apa? Permasalahan yang besar. Karena kejujuran ini adalah satu akhlak yang paling utama oleh Rasul diberikan pada kita. Rasul mencontohkan dari beliau kecil sampai besar, sampai punya gelar yang luar biasa. Kalian tentu tahu ya. Jadi utamakan bersifat jujur. Coba kalau ditanya, udah sholat duha? Oh Pak, akunya ketiduran. Pak akunya ini, Pak ini. Oh berbelit-belit sampai ternyata semua dibawa nama orang tua, nama masjidnya, nama ustadznya kan. Itu akan menjadi besar masalah kalau dikatakan seperti itu, perasaan kalian seperti itu, kalian tentu terlihat seperti yang tidak jujur. Tapi coba ketika kalau kalian menjawab, Bapak bertanya, sudah salat duha? Pak, aku belum. Langsung tidak akan ada masalah selanjutnya. Nah, ini penting bagi kalian semua. Nah, bagaimana poin penting dalam kejujuran? Kalian satu punya nilai keagamaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika kita jujur, poin pentingnya kita akan dihormati dan dipercaya. Coba kalian lagi main ya. Ada Soleha, Intan lagi main. Intan segini, Pak, tuh ini Pak, mainnya gak, gak benar, ini curang. Padahal dia yang curang. Ya, Pak, aku udah makan karena mau es, bohong. Kan ketika ditanya ternyata sakit, ke depannya, wah, ini tidak jujur nih. Coba yang ketika ada teman kalian sebaya, guru memerintahkan kepada kalian meminta pertolongan atau bertanya, tidak akan suka lagi kalau seperti itu ya, Intan. Jadi harus jujur. Orang yang jujur akan dipercaya oleh siapapun, terutama apalagi makhluk atau kita di sekolah nih, teman-teman tentunya. Kalian akan menjadi punya bangunan atau membangun karakter yang baik yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Bagaimana Pak? Ini dikuatkan dalam Al-Quran. Anak soleh-soleh kita baca bersama-sama ya. Bagaimana Bapak akan menuai satu nukilan Al-Quran dari Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ayo kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, artinya wala talbisul haqqo dan janganlah kalian semua mengikut campurkan yang benar atau mengaduk campurkan juga yang benar dengan yang batil. Wataktumul haqqo, tentunya kalian menyembunyikan wa antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahui. Nah, jadi kalau kalian selalu bersifat bohong kata Allah dalam Al-Baqarah, ini tentunya akan rugi sendiri ya. Karena kata Allah, Al-haqqu min rabbikum, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari kami, kata Allah. Kejujuran itu dari kami, makanya harus jujur kalian ya. Karena yang jujur
akan menjadi orang-orang yang diyakinkan oleh Allah dan yang jujur kata Allah yakin dari kami. Nih, Bapak satu contoh lah. Ada Bapak tentunya ketika main ke kota-kota besar tuh kan, itu banyak jalannya yang sulit-sulit. Bapak gini, kadang-kadang di Bandung juga pernah nih Bapak, ini jalannya kemana ini bingung. Nah Bapak yakin nih, pernah ke rumah teman Bapak yang ini ke kanan atau ke kiri? Dalam hati ini, saya rasa ke kanan deh. Nah, kalian yakin, oh ini jalan ke rumah nenek yang ke kanan. Dalam hati kalian, saya rasa kalau bahasa Sunda itu eh, rarasaan mah anu kakatuhu gitu. Nah, ternyata dalam keyakinan itu kalian melakukan sehingga alhamdulillah ketika kalian melakukan itu ya, nah Allah berikan jalan. Harus yakin kata Allah karena yakin itu dari kami. Dan bagaimana satu nukil dari Rasulullah, hadisnya yang luar biasa tentang jujur, kata Rasul, alaikum bisidki, fa inna sidqa yahdi ilal birri, kata Rasul. Kalian harus berkata jujur, harus benar. Karena yang benar itu menuduh atau menunjukkan kita ke dalam kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal khair. Yang baik akan menunjukkan ke yang benar akan menunjukkan yang terbaik. Insya Allah. Wa ilal khair yahdi ilal jannah. Dan yang akan menunjukkan kebaikan, Allah pasti tunjukkan. Ini kan jalan-jalan surga ya. Ada yang mau masuk surga? Iya, tentunya mau. Apalagi nih Bima. Bima kan, Pak, aku ingin ke surganya jalan yang kanan, yang pertama. Ya, bagus. Emang ada yang kiri? Pasti banyak jalan nanti ya. Nah, ini ada satu pembelajaran buat kita di mana eh, satu hal yang baik ya. Kita lihat satu kisah yang nantinya kalian bisa tentunya ini ada apa nih? Ini bagaimana nih kisahnya? Ini Bapak akan lihatkan video ya. Nah, tonton ya. Loh, Nanti siapa yang kalian ngambil cerita. makanan di meja aku? Kan? Siapa sih? Berani-beraninya ngambil makanan kamu. Kamu nggak lihat siapa yang ngambil tuh? Aku. Enggak tuh. Tega-teganya sih ngambil makanan sahabat aku. Ya udahlah, Tus. Biar aja. Mungkin orangnya nggak tahu kalau itu punya aku. Tis, kalau kamu tahu siapa yang ngambil, kamu bakal marah nggak ke dia? Ya enggak dong. Mungkin dia lapar. Iya, Tis. Maafin aku ya. Aku yang ngambil. Hah? Terus kamu datang jadi aku malu. Soalnya kelihatannya enak banget. Untung kamu jujur, Tus. Itu makanan aku 3 hari yang lalu. Oh. Nah, bagaimana? Ayo, Bima, bisa? Ayo, bagaimana? Coba ceritakan. Itu apa? Aduh, Saleh. Orang yang pengen roti dan mengambil, menyembunyikan, ya. Terus dia tidak jujur, betul. Yang lain mau menambahkan? Ayo, Nirmala. Ya, silakan. Bagaimana? Ayo, jangan malu. Pak takut salah, jangan takut salah kan lagi belajar. Oke, betul sekali. Nah, dia kalaupun tadinya tidak jujur, dia akan bagaimana? Perutnya sakit ya. Karena memang itu makanan yang udah kedaluarsa, kalau bahasa Sundanya kadaluarsa gitu lah. Udah expire gitu ya. Jadi jalan-jalan yang baik kalau kita tempuh dengan kejujuran, dengan kematangan berbicara yang benar. Kalaupun sakit, akan menunjukkan ke jalan yang benar dan ke solusi-solusi yang baik ya, Dek ya. Biasakan pahit pun siapa yang mencuri? Ya Bu, saya pernah nyembunyiin ini pulpen pensilnya yang Ahmad. Iya, nggak apa-apa, jujur saja ya. Iya. Nah, kejujuran kalian ini kalian akan menjadikan hal yang bagus luar biasa. Nih ada pertanyaan dari Bapak. Apa yang kamu lakukan jika menemukan dompet di jalan? Ayo. Asti? Oh, ke Pak Ustadz kan, betul. Lalu jangan diambil oleh Pak Ustadznya ya. Jangan. Lalu apa lagi? Oh, ke Bapak Guru saja ke sekolah. Bagus, bisa. Lalu, Bima, Pak RT? Iya, bagus.
Iya, jadi kalau kita menemukan hal yang bukan milik kita, kejujuran kita diuji, ya. Diuji bagaimana kita mampu berkata jujur. Jadi saran Bapak nih kalau di sekolah nih, Pak, sering nih kita menemukan kalau menemukan barang sesuatu kita bilang dulu siapa yang kehilangan sesuatu jangan disebutkan barangnya, ya. Jangan disebutkan barangnya, tanya dulu apa yang hilang ke teman kita, ya. Intan, ya, tanya dulu apa yang hilang itu. Oh, ternyata bukan yang kita temukan dompet, ternyata bukan dompet yang dia sebutkan uang. Ya udah jangan dikasih. Kalau kita menyebutkan barang yang hilang, ya, itu triknya. Kalau kita menyebutkan barang yang hilang kepada orang yang hilang tanpa kita tanya dulu, itu nanti akan seolah-olah dia mengakui itu barang dia. Oh, ini mau barang saya, padahal bukan, gak jujur lagi, ya. Itu triknya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh kalian semua. Nah, Bapak ingin berbicarakan nih satu hal yang poin yang selanjutnya. Ini yakin nih kalian sudah bisa jujur sama Bapak atau sama orang tua atau sama masyarakat teman-teman yang ada di sekolah. Pertanyaan Bapak sama, sederhana. Apakah kita mampu menunjukkan sikap jujur dalam berbicara dan bertindak? Ayo, semangat dong. Siapa? Mampu? Insya Allah sih. Siap. Nah, tadi Bapak bercerita, ya. Mudah-mudahan nanti ada ini dari Bapak apa? Ada satu tugas nih untuk di rumah, ya. Nah, ini ada satu role model yang luar biasa, ya, seseorang yang menjadi kerinduan kita untuk bertemu Nabi kita Muhammad SAW yang mempunyai gelar Al-Amin, terpercaya. Dia adalah orang yang pertama kali ketika ditanya A, dia jawab A. Ketika ditanya B, dia jawab B. Ketika dia tidak tidur, dia bilang tidak tidur. Nah, Rasulullah, Rasul kita, tujuan kita nanti, kita ingin menjadi umatnya, beliau sudah terpercaya sejak beliau kecil dan menjadi punya gelar Al-Amin. Selalu berkata benar dan meskipun dalam keadaan yang sulit, ya. Iya, nah ada manfaatnya untuk kita. Tapi sebelum ada manfaatnya, coba Bapak ice breaking dulu. Siap? Siap. Sebelum Bapak kasih tugas nih, oke? Ya, kalau Bapak bilang sikat, kalian langsung gosok gigi ya. Tahu? Iya, gosok gigi. Kalau Bapak bilang sakit, kalian langsung megang perut. Perutnya dipegang. Kalau Bapak bilang sikut, nah kalian pegang sikut. Oke, siap? Untuk apa, Pak? Untuk kefokusan. Ya, untuk selanjutnya bahkan Bapak beri tugas. Siap? Jadi kalau Bapak bilang sikut, nah kita mulai ya. Sikut. Jangan ke perut, ke tangan. Gitu, sikut. Sakit. Iya. Sikat. Iya. Sekarang Bapak akan menyebutkan satu hal yang mendekati 3 poin tersebut. Odol. Iya, sikat. Iya, bagus. Terus, mules. Iya, gitu. Hebat ya. Kalian hebat-hebat. Nah, selanjutnya, Pak, manfaatnya apa untuk sifat jujur itu? Ada 3 yang paling utama. Satu, kita akan dicintai oleh Allah. Orang yang berbuat jujur, Allah cintai. Tadi sudah Bapak katakan, Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari kami. Tentunya kita akan dicintai oleh Allah. Tidak akan banyak masalah yang berjujur, yang bersikap jujur itu, ya. Adik-adik soleha-soleha Bapak. Yang kedua, mendapatkan rasa percaya dari orang lain. Tadinya sudah Bapak jelaskan, kalau kita selalu berbohong, tidak berkata benar, orang tidak akan percaya pada kita. Terakhir, itu ada gambar siapa? Bukan gambar Bapak. Itu ada seekor hewan yang tenang, sedang duduk, sedang istirahat. Nah, maksudnya seorang yang selalu berkata jujur, dia akan tenang, dia akan pikirannya akan lubar seperti Monke yang tidak punya masalah, ya. Nah, itu, ya. Nah, tugas dari Bapak gini. Di rumah kalian menulis satu kegiatan, ya. Boleh kegiatan sama orang tua, boleh satu kegiatan yang memang kalian alami sendiri di sekolah, agama bisa, lalu di
lagi main juga bisa, ya. Satu kegiatan, satu kelakuan kalian yang mana menunjukkan pada sifat jujur. Tulis ya. Oke. Apa? Bima? Apa bahasa Sunda? Boleh. Silakan pakai bahasa Sunda juga ya. Boleh. Tulis aja kalau kalau gak bisa merangkainya gak apa-apa. Ya. Ya. Jadi satu sifat yang memang kalian melakukan kejujuran di rumah ya. Ya, jangan takut mengakuinya, jauhi untuk berbohongnya. Bagaimana? Nah, gitu ya. Bagaimana? Bagus, bagus. Ya, nanti tugasnya itu bagaimana? Terakhir, Bapak tanya nih, bagaimana? Sudah paham bagaimana tentang jujur? Sifat jujur, manfaatnya, tujuannya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Mau? Aleng, iya, iya Bima. Aleng gak, gak jarang jujur Pak itu tadi jajan juga. Iya, janganlah ya. Ya, oke. Berarti kalian udah tahu mana yang jujur, mana yang bohong ya. Iya, karena sudah waktunya istirahat, ya kita tutup ya untuk materi jujur. Karena di dalam satu materi ini ada amanah juga ya. Dan terakhir menghormati orang tua dan juga guru. Ya, silakan. Terima kasih. Kita doa sama-sama terakhir ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba baca eh, doa penutup satu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih. Baik, Bapak, di dalam pembelajaran tentunya kita berpijak pada teori pembelajaran gitu ya. Kecenderungan Bapak menggunakan teori apa? Kalau yang menjadi permasalahan itu saya selalu yang humanisme Ibu. Jadi kan ketika anak itu tak ada kekurangan, kita gali bagaimana kepedean dia, bagaimana dia itu harus benar-benar menjadi bisa seperti yang lain meskipun sedikit-sedikit ada tambahnya atau prosesnya meskipun sedikit-sedikit saya yakinkan yang paling sering di awal untuk pembelajaran yang behavior kan saya memberikan pengalaman, menyimak bagaimana anak dalam belajar itu dalam mungkin dalam hal-hal tertentu, materi-materi tertentu itu mana yang akan digunakan. Contohnya yang konstruktivisme kan eh, ada satu pekerjaan untuk mereka, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan gitu karena proses-proses yang saya lakukan yang paling sering dalam pembelajaran itu yang humanisme, memberikan keyakinan pada diri sendiri ada kelebihannya dan diolah, dikeluarkan kemampuan mereka, ternyata mereka punya dan punya kemampuan yang baik gitu. Jadi, oke, coba disebutkan satu-satu, Pak. Teori Yang belajar yang pertama sudah Bapak pahami. Satu, itu behaviorisme, yang kedua oke. humanisme, yang ketiga Heeh, kognitivisme, yang terakhir heeh. yang konstruktivisme. Itu yang dipelajari biasanya oleh saya, Bu. Baru empat. Apa? Baru empat. Iya, 4. Ada lagi nggak yang diingat? Yang saya tahu itu, Bu Haji. Tapi Oh, ini hanya ada empat. lagi ya. Oke. Bapak ada kefanatikan nggak terhadap teori tertentu gitu? Ada apa, Bu Haji? Fanatik terhadap teori belajar tertentu atau tidak? Kalau yang paling itu yang psikolog, Bu Haji. Karena kan yang kognitif Apa? itu, yang psikolog anak. Oh, Kadang-kadang mereka seringnya dalam, ke kognitif. ya, iya, yang kognitif. Karena kan anak itu kan bagaimana proses dalam belajar itu kita lihat ada yang mampu dan yang ini kadang-kadang banyak di sekolah kami itu mereka dari faktor lingkungannya susah sulit, kadang-kadang yang jauh gitu. Kemarin kan saya sama dosen yang sama ibu dosen yang ke teaching itu Bu, saya punya 3 masalah nih paling paling sering ada satu anak itu kurang bisa jujur.
pengalamannya luar biasa Bu. Kalau di sekolah saya luar biasa itu. Sangat jauh lah dari kebiasaan-kebiasaan yang memang terutama dalam pendidikan moral agama juga. Lalu yang amanahnya nih yang kurang nih. Anak itu kadang-kadang takut juga ini kurang takut sama guru banyak gitu. Tapi alhamdulillah sama saya karena saya selalu menekankan untuk disiplin. Tuh kalau saya datang ke kelas itu sepatu saya kalau sudah berbicara itu anak sudah gak bisa apa-apa langsung ke kelas langsung siap langsung sigap. Alhamdulillah karena kalau yang saya lakukan saya memberikan diri saya pribadi selalu all out kepada anak tegas kalau ngomong jadi alhamdulillah Ibu Haja kalau di kelas itu memang yang saya lihat kalau kemarin kan ada 3 masalah itu tak punya rasa malu, lalu sering berbohong dan yang terakhir itu ke pelajaran ada sebagian yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan saya mengajukan judul yang untuk PTK-nya kata Ibu dosen yang kemarin, Ibu Haja Latifah, katanya coba Bapak yang ini aja, yang Al-Quran aja, yang cara menulis dan membaca karena Bapak yakin kelihatannya bisa memberikan tulisan-tulisan. Alhamdulillah untuk pengalaman saya pribadi Bu aja untuk kaligrafi saja yang di lomba pentas PAI yang ada di kabupaten, lalu di kecamatan, lalu sampai ke bawah yang gugus, saya pernah melakukan belajar dari awal nol dari sama-sama bisa bersaing dengan yang punya karakter pembimbingnya luar biasa seperti pesantren dan anak-anak bisa melakukan kaligrafi yang bagus. Kata ibu dosen sebelumnya, coba Pak yang itu anak itu supaya bisa menulis dengan baik karena sekarang itu memang hampir 70% nulis Arab itu tidak anak saja ya Bu Haji, kadang-kadang gurunya juga orang tuanya juga sangat itu ya, sangat masih banyak yang salah termasuk saya lah. Tapi alhamdulillah kalau basic karena punya ilmu pengalaman pesantren juga, juga ilmu di universitas, lalu ngaji di tempat saya kebetulan saya tempat ngajinya bersamaan dengan yayasan dan pesantren Murotal Quran. Alhamdulillah saya ikut bersama-sama Ya. sama untuk di sana. Jadi PTK sesungguhnya itu bagi guru ada enggak relevansinya dengan profesionalisme guru? Kenapa kita mesti harus melaksanakan PTK? Karena memang ya di dalam kelas itu tentunya ada masalah-masalah yang harus dilakukan, masalah-masalah Hmm. anak yang harus kita eh, minimalisir. Kalau bisa, kalau tidak mampu kan berjangka Bu Haja. Berjangka dengan bagaimana kita memberikan solusi-solusi dari masalah itu. Kadang-kadang kan di sekolah itu tidak bisa kita harus full dalam 2 jam atau 45 menit karena kan ada tempat-tempat yang lebih banyak. Kalau kalau anak kan 70% saya yakin dalam lingkungannya harus benar-benar dibimbing orang tuanya, lalu dari pendidikan agamanya, kalau di sekolah agamanya, di sana di tempat saya kerja kan jauh aja saya di Singaparna, tugas saya di Cipalong, itu anak-anak bahkan bacaan sholatnya karena pengalaman dari guru yang biasa seperti Alhamdulillahirabbil alamin itu dinyanyikan dan juga ada yang doa iftitah itu Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasir. Gitu bacanya. Karena kebiasaan dari guru ngajinya. Nah, ini saya tekankan pada anak. Kadang-kadang ketika saya memberikan arahan yang benar, karena sudah menjadi kebiasaan, bacaannya seperti itu kadang sulit. Seperti adan aja. Contohnya seperti ini, Bu Haji. Maaf ya. Eh, dalam poin eh, hayya asyhadu Allah. Nah, banyak anak itu yang asyhadu alla ilah padahal asyhadu Hmm. alla la-nya panjang. Itu karena kebiasaan diajarkannya seperti itu. Makanya saya yakin kalau anak ini dibimbing terus oleh orang tua, yakin ke anaknya itu benar-benar gitu Bu, serius, kadang pulang ditanyakan, lalu tidak ada sekolah di eh, jajak untuk sekolah. Nah ini saya pribadi, kalau saya pribadi untuk mengembangkan anak itu, semua anak yang karakternya berbeda-beda, tentunya sangat menghulus hati ya Bu Haji. Karena memang kami sendiri tidak bisa menjadi seseorang pahlawan yang bisa membantu mereka. Padahal dari kita sebagai guru ada kok orang tua yang lebih berhak untuk membimbingnya,
yang full waktunya untuk anak. Kadang-kadang orang tua ada masalah, sudah pisah dan sebagainya. Karena di tempat saya itu karena masih ada ibu aja tentang bagaimana ilmu-ilmu agama yang dari dulu nenek moyang. Seperti sholat itu, ya udahlah, niat aja jangan ke masjid itu sombong amat. Kadang-kadang saya pernah ketika berjamaah sama anak, karena kebiasaan-kebiasaan sholat duha dan berjamaah, itu mau sholat, itu ada yang sholat pakai kaos dalam, di masjid pakai golok, pakai ini celana pendek sama apa bawah bawah dari lutut gitu aja. Mau saya bilang atau mau berikan saran pas mau Noel, kata DKM-nya di sana yang musat, jangan di ini sana kan di Noel saya juga ditarik. Bagaimana Pak? Itu orang yang memang beda sama kita, punya kemauan-kemauan dan punya satu pembelajaran nenek moyang yang dulu gitu katanya. Jadi emang nggak ada pembinaan dari MUI atau apa. Memang ada, MUI berjalan dengan MUI-nya sendiri memberikan arahan, tapi masih ada gitu Bu Ajah. Bahkan saya sendiri sangat menyayangkan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu hitam Bu Ajah itu masih pekat di sekolah saya. Hmm. Itu pengalaman saya di Anak-anak sekolah. sudah kenal seperti itu, Pak. Iya, Anak-anak tuh wali murid yang getol mempelajari. Anak-anak sudah dikenalkan ilmu hitam. anak-anak paling yang goib. Jadi kan yang dikenalkan oleh orang tuanya tidak seperti itu, tapi orang tuanya melakukan hal-hal itu, anak kan tidak tahu orang tuanya melakukan ini, kadang-kadang ini gitu ya, yang tidak dimasuki ke nalar gitu Bu aja. Karena ada beberapa beberapa ini gitu, beberapa kasus memang pernah ada kasus yang anak tersebut dimarahin Bu aja ya, sampai-sampai saya juga ngalamin nih, dibawa sampai mau dipukul oleh orang-orang tersebut, sampai kena di depan gini Bu aja, saya tenang ya, ada Oh, apa ini, ada apa ini, padahal anak itu cuma dimarahi. Ketika dimarahi, ternyata sudah langsung sampai ke orang tuanya, sampai orang tuanya datang, Bu Haji lagi di mana ini kan ada hal yang tidak wajar gitu. Karena ketika saya tanya kepada masyarakat di sana, DKM di sana, oh ternyata kebiasaan ini yang tidak terbiasa dan hukum-hukum goib itu masih berjalan di sana, Bu aja. oke, baik, Pak. Ce- Itu kan variasinya anak-anak ya Ya, seperti itu ya, ya, beragam dan di situ memang mungkin transisi antara masa kegelapan ya. Ada kegelapannya masih ada gitu ya. ya. Nah, itu terbawa enggak dalam sikap anak-anak mengikuti pembelajaran, Mbak? Alhamdulillah tidak, Bu aja. Kalau untuk Oh, tidak. anak-anaknya, alhamdulillah. Kalau misalnya anak-anak tuh membuat kekacauan di dalam kelas, padahal itu Bapak sedang menugasi mereka untuk tugas kelompok, misalnya ya, discovery learning misalnya. Terus tidak kondusif, apa yang Bapak lakukan? Kalau yang saya lakukan itu, saya membawa anak tersebut, ditanya apa masalahnya dari pribadi dulu ya, dari humanismenya dulu. Ternyata oh anak ini seperti ini. Ketika saya lengah misalkan saya tanyakan, kamu mau belajar bersama-sama teman atau mau di luar? Kalau mau di luar, Bapak izinkan kamu belajar di luar, tapi jangan sama anak-anak. Pertama itu. Jadi Bapak gak mau, mau sama, kalau mau sama anak-anak kalian di dalam, kamu akan Bapak izinkan. Sampai kalau gak mau belajar sama Bapak, silahkan. Bapak akan izinkan keluar. Nah, pas Bapak bilang, saya bilang gitu ya Bu Haja, Alhamdulillah anak itu kembali tenang dan kondusif bisa melaksanakan. Satu kelas ada berapa orang, Mbak? Ini ada 15, 20, paling banyak 20 sekarang Ibu Haja. Jarak antar lembaga itu deket apa? Dekat, dekat ke masjid juga. Cuman tadi saya bilang kalau kalau saya ya hambatan kalau untuk kegiatan keagamaan pagi itu kadang-kadang saya sulit untuk menyajikan space tempat untuk sholat duha bersama di lapang. Memang lapangannya cukup luas wajah, cuman ini ada gitu guru yang masih merawat anjing seperti itulah Bu aja. Guru Anjing itu apa itu? dirawat, itu guru kelas Guru tapi Muslim? suaminya
Iya, iya, suaminya guru guru agama gitu. Oh, wah, Makanya itu itu menjadi yang teladan harusnya ya. Memang karena iya, seharusnya apapun itu guru PAI tetap menjadi sorotan. Jadi kalau antara yang diajarkan di sekolah dengan di rumah kontras ini anak-anak juga akan sulit meneladani kan. iya, itu aja. Makanya yang saya tidak mengerti itu kadang-kadang yang diharam-haramkan itu mereka itu melakukan seperti memakan apa yang ada di lebah gitu Bu aja yang sudah keluar tapi sudah berbentuk kan kalau yang larva dibolehkan meskipun sudah berbentuk kalau dimakan. Ini yang sampai menjadi sudah hitam, sudah mau terbang tapi masih kena di sarangnya itu katanya nikmat sih nggak apa-apa. Apalagi dia itu seorang mubalik yang memang suka khutbah di Jumat di sana gitu Bu aja. Hmm. Nah, itu menjadi titik kelemahan dakwah kita juga tuh. Iya, Kelemahan iya dari Bu aja dalam itu ya. emang tantangannya luar biasa berat karena kan itu tadi kulturnya masih sangat-sangat ketat di sana. Ya. Yang terakhir, Bapak menjalani tugas sebagai guru berapa tahun? Kalau dari awal saya kan di SMP Bu Hajah di SMP 1 Sukaraja tempat saya tinggal. Nah itu saya ikut dari mulai 2013 dan baru bisa ngajar ketika saya kuliah 2018. Kalau sekarang udah hampir 8 9 tahun Bu Hajah. Hmm. Apa Pak yang pelajaran paling berharga yang bisa Bapak petik dalam menjalani liku-liku sampai pada titik ini? Yang paling berharga itu ketika anak itu memberikan apa satu nilai timbal balik yang bagus. Apakah itu anak ingat tentang ulang tahun kita, Bu Aisyah, padahal kita tidak membicarakan. Beliau hadir. Kadang-kadang saya lagi di sekolah, lagi sendiri, tugas, hadir orang tuanya memberikan makan, memberikan cemilan, kadang sampai, ayo kalau ada tugas, kalau besoknya ada eh, samanan atau imtihanan yang terakhir di sekolah, kadang-kadang ayo tidur di sini. Alhamdulillah Bu aja. Kalau orang tua yang baiknya yang ini kadang sampai-sampai saya itu terharu ada anak yang memang pulangnya pingin Bapak pulang dulu katanya. Nanti kalau Bapak sudah pulang, saya mau pulang katanya. Ada yang seperti itu. Itu yang pengalaman Oh, berharga dari saya. Kalau kalau kata saya kalau kita mengajarkan dengan hati, mereka akan mengatakan dengan hati juga gitu. jadi tidak mau mendahului guru ya saat pulang gitu ya Iya ceritanya. ada pernah seperti itu. Adabnya Sudah itu. sudah keluar Ya, dari ya. SMP sekarang anaknya. Bapak, apakah hadir ketika misalnya siswa bermasalah? Bapak hadir juga di dalam doa-doanya untuk anak-anak. Alhamdulillah Bu aja. Dari saya ketika di sekolah, kalaupun ketika Jumat berkah tawasul untuk anak, bahkan untuk semua orang tua yang almarhum almarhumah saya selalu berikan doa. Kadang-kadang ketika ada masalah pun saya, apalagi kemarin ketika ada kegiatan daring ya Ibu yang corona itu saya sampai ke rumah-rumah sampai dekat dengan orang tua tiap hari ke anak ikut belajar di sini ada yang bermasalah dengan ini orang tuanya saya hadir bahkan orang tua oh alhamdulillah mungkin itu ya selaku kekuatan saya untuk dekat dengan anak itu aja. Baik, ya itu memang jalan jalan juang kita ya, Pak ya. Harus ditempuh. Ditempuhnya luar biasa bahkan sampai saya sakit kan itu 1 jam setengah ke perjalanan sekolah itu Bu aja sampai kalau pulang pergi itu 3 jam seperti ke Bandung Perjalanan Bapak dari rumah dari ke tempat kerja Singaparna berapa lama? 48 kilo 1 jam setengah 48 kilo iya setiap hari setiap hari PP. iya Jaga kesehatan selalu ya, Pak. amin amin Bu aja terima kasih Mudah-mudahan sama jadi amal dinatur soleh memperberat amal timbangan baik Bapak nanti di amin akhirat. amin 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 Ya. mudah-mudahan Mungkin orang-orang ada seperti juga Bapak yang lebih berhak masuk surga ini. amin mudah-mudahan Bu aja juga Ya. Baik, terima kasih Pak Dede. Mudah-mudahan sama-sama sukses. amin amin Bu aja Ya.
kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salam Haja untuk bimbingannya. keluarga. Amin, Ya. amin, siap.